Pas malam kedua ada namanya bos gitu kan, bos Haji, orangnya mewah lah, anak buahnya banyak kayak gitu. Tiba-tiba si kerbaunya itu kena dicuri sama dia. Nah di situ 3 ekor. Kan sempat masuk pos kota juga, koran segala macem, rame itu. Nah di situ akhirnya bingung nyarinya, kok disisain ususnya doang. Tetangga kesurupan, kayak gitu kesurupannya. Pas kita ngeliat orang pinter kayak gitu kan, orang pinter datang, kita ngeliat segala macam bentuk apapun dibacain sama dia. Yasin ketalar, segala macam ayat Al-Quran ketalar semua. Yang kesurupan itu. Justru yang kesurupan itu yang baca. Oh, Jin yang dimasukinnya, ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama gue di Ratnawalan Channel. Teman-teman, sekali lagi kita kedatangan narasumber yang pernah datang ke channel saya. Kali ini beliau akan menceritakan kisah yang terjadi di kampung halamannya, di mana ada seorang maling kerbau yang dihakimi oleh massa atau warga. Gimana ceritanya? Kita langsung aja sapa Bang Jerry. Apa kabar Bang Jerry? Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Bang Jerry nih Iya. ada lagi cerita di kampung ya Bang? Iya, di kampung. Kejadiannya itu tahun berapa Bang? Ya udah mulai lumayan juga sih ya, 2003-2004. Udah lama ya Bang? Ya cuma masih keinget sampai sekarang kayak gitu. Itu kampungnya kalau boleh tahu di daerah mana Bang? Masih sekitar Bogor. Bogor ya, tapi Bogor ini Bogor pelosok. Bogor pelosok ya, karena masih ada. Jadi gunung kebun karet, perkebunan karet. Oh gitu? Iya. Jauh bener dari Jauh. kota Bogor ya? Dari desa itu ya mungkin ada 5 RT lah. Jadi satu kampung itu kadang ada 20 rumah, 30 rumah, 1 RT kayak gitu. Jauh lagi hutan kayak gitu. Oh. Nggak kayak di Jakarta kan langsung berberes, itu mah nggak, kosong, kebun gitu, hutan, pohon-pohon. Oh, menarik kampung ya? lagi. Serem. Kayak gitu. Menarik. Nah kayak kok jam 7 sepi. Kayak gitu. Nah ini kan kasusnya ini maling kerbau kalau nggak salah ya? Iya. Maling kerbau, terus dihakimi warga. Dihakimi warga karena kesal. Sering, bukan sekali 2 kali, tapi sering. Tiap bulan puasa itu pasti kehilangan kayak gitu. Kerbau ya atau sapi? Kerbau, kambing. Oh kambing kayak juga. gitu, kambing, ayam segala macam. Nah Bang, coba ceritain horornya dikit Bang. Nah horornya itu pas digebugin masa itu, katanya si orang itu tuh punya pegangan. Pegangan itu pas diambil, anak ketahuan, digebugin, baru meninggal. Nah meninggal, yang saya takut itu, yang saya heranin ya, tiba-tiba si mayitnya itu datang kayak bayangan hitam tapi berbentuk dia, cuma hancur semua, so hancur-hancur ya, kayak udah digebugin aja kayak gitu. Pas mau sahur 2:30, ngetuk-ngetuk pintu, dingin, panas, dingin. Oke Bang, kayak sabar gitu. Bang, kita terusin lagi nanti Bang. Teman-teman jangan lupa subscribe, komen, dan share. Jangan lupa juga bunyikan loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya. Jangan lupa juga follow Instagram dan TikTok Ratnawalan Channel. Bang, bisa dimulai dari awal Bang. Siap. Biar kita paham gitu ya Bang. Iya. Jadi awal mulanya kayak gini. Pas kita masih di kampung, masih nganggur kayak gitu kan. Masih nganggur, berhubung nggak ada kegiatan. Jadi kita tuh sama teman-teman, sama warga semua dikumpulin kayak gitu. Ini kan mau menjelang bulan puasa kayak gitu kan ceritanya. Udah akhirnya bikin pos ronda, bikin ronda kan. Karena sering banyak yang kehilangan kayak gitu. Soalnya setiap habis maghrib bisa sepi. Cuma namanya pedesaan ya. Di kampung itu paling 20-30 rumah
hutan kayak gitu. Enggak kayak di kota kayak gini berbaris rumah tuh Itu nggak ada apa? sepinya. Pekerjaannya apa? Pekerjaan di kampung kita tuh kebanyakan tani berkebun, sawah. Nah berhubung sawah itu kan di sana tuh masih manual pakai kerbau ya, kebanyakan. Nah kerbaunya tuh pada hilang Oh, kayak gitu. dimaling. Nah dimaling orang. Yang saya herannya itu kuncinya masih ketutup, masih digembok, tapi si kebaunya hilang. Kadang-kadang disisain dalemannya doang, babatnya doang kayak gitu. Nah gimana nggak jengkel kayak gitu kan? Sedagingnya nggak ada, cuma babatnya doang, kan sakit hati. Sering Orang terjadi. sering. Nah mungkin tiap hari kayak gitu, seminggu sekali kadang hilang Oh, kayak gitu. Tiap minggu hilang. Akhirnya di situ, nah mulai di rolling. Udah kita rolling aja. Nah satu desa itu kan ada berapa RT, cuma emang beda-beda kayak gitu. Nah alhamdulillah di kampung kita tuh aman. Nah di kampung kita tuh aman, emang setiap di situ tuh di kampung kita tuh ada yang ngejagain kayak gitu, kayak makhluk halus kayak gitu. Nah jadi setiap jam 12 itu kayak bunyi suara ketokan, tok tok tok, kakek-kakek jalan. legend apa gimana? Cerita Nah. legend. Itu tapi nggak kelihatan kayak gitu. Emang dari orang tua dulu kayak gitu katanya. Kampung ini mah dulunya kan ada tambang minyak di tempat kita tuh, bahan minyak tanah kan gitu kan, mau dijual. Cuma udah orang tadi datang itu, orang luar itu mau ngebayarin nggak mau, dipertahanin sama orang tua dulu di situ. Nah di situ kan istilahnya masih tanah turun temurun kayak gitu, belum ada sertifikat kayak gitu kan. Nah akhirnya di situ tuh setiap jam 12 pasti bunyi kayak gitu. Nah ketemu pas ada yang mencuri. Sebentar. Ya. Setannya itu ada yang pernah ngeliat nggak? Nah kata orang tua di situ, emang buyut di situ katanya sering ngontrol Seperti apa? kayak kakek-kakek. Maksud Kayak kontrolnya gitu. seperti apa? Ngontrolnya itu kayak jam 12 itu kayak lewat ya suara tok 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 tok, berarti tandain 12 malam. Ngasih tahu udah malam kayak gitu. Misalnya jangan terlalu tidur kayak gitu. Ya ini jaga-jaga kayak gitu. Sebab apa? Ya musibah nggak ada yang tahu. Nah itu kata orang-orang tua dulu kayak gitu. Nah di sana juga emang masih sangat masalah hal mistis. Kayak model-model barang-barang gaib, kayak santet segala masih banyak di sana tuh. Apa? Seperti apa? Kayak gitu. Kayak bola api terbang. Kayak gitu. Di sana masih banyak kayak gitu. Emang di sana daerah sana tuh kita masuk daerah sana Bu ya. Orang sopan-sopan. Orangnya itu 5 waktunya nggak pernah ketinggalan. Kayak gitu. Tapi kalau saya pernah nyoba ya main ke tetangga sebelah kayak gitu kan, ke beda RT kayak gitu kan, beda desa, saya ngasih rokok. Nah dia malah balik nawarin rokok. Saya bilang, dia nggak ada rokok juga, ngebayarin beli gitu, naruh juga rokok bang. Iya nih rokok bang. Nggak taunya nggak ngehargain kita. Kalau kasarnya kita ngomong macam-macam sama masalah kampung dia, pulang-pulang tinggal nama tanpa kita sadari. Biasanya diapain? Santet. Daerah sana tuh masih rawan sampai sekarang kayak gitu. Antar kampung atau gimana? Antar kampung kayak gitu. Makanya kalau di sana tuh setiap mau calon lurah segala macam, wow itu perang itu situ. Perang magic. Nah itu di kampung saya kata orang, ya emang sih sekarang zaman modern nggak mungkin ya, tapi emang faktanya masih nyata. Contohnya kalau pembuangan kayak gitu kan dia kan harus setiap hari itu tiap malam tuh harus makan korban. Jadi ya korbannya yang tahu pohon kolang-kaling. Nah di kampung itu pohon kolang-kaling gosong semua buat pembuangan kayak gitu. Buangan apa? Pembuangan si ilmu santet itu. Oh. Jadi kalau nggak dikasih ke orang, makan sendiri akhirnya dibuang ke pohon buat percobaan kayak gitu. Sana masih rawan kayak gitu. Begitupun kayak begal motor namanya gunung kayak gini, turun naik gunung kayak gitu. Nah itu begal tuh kayak gitu sama. Begal tuh udah nggak ada ampun, ada yang lewat meninggal di tempat, motor hilang. Oh. Orangnya pun menghilang kayak gitu. Aduh. Nah kayak gitu. Yang terakhir kejadian itu yang kasihan tuh tukang es lewat tuh kan 7 orang bawa motor, 6 orang pulang
yang satu ketinggalan kesorean kayak gitu kan karena rame. Akhirnya 2 hari kata si bosnya nanya, ini satu lagi kemana? Lah bukannya pulang? Nggak ada. Pas dicari udah ngegantung di pohon karet meninggal. Keadaan nggak ada nyawa kayak gitu. Nah di soalnya orang itu udah berasumsi udah kita ronda aja gitu kan. Nah di situ pas ronda itu kebetulan seorang itu lagi operasi. Maksudnya? Lagi nyari operasi malam kayak gitu. Nah lagi nyari, iya nyari apa sih dibilang ya, maling lah kayak gitulah. Nah udah kayak gitu, kalau ke kampung saya itu satu orang itu pas dia masuk kayak orang kebingungan. Si kambing itu dipikul kayak gini tapi muter-muter di situ nggak sampai pagi. Kenapa? Di kampung itu kayak nggak ada jalan, kayak buntu gitu, gelap. Oh, karena dijagain si kakek. Nah itu di kampung saya kayak gitu. Nah akhirnya udah kayak gitu dilepasin, si kambing itu dibuang, udah ajan langsung dilepasin sama warga punya kita. Nah tapi pas kejadian waktu itu udah mulai ketahuan semuanya itu. Udah seminggu kemudian pas jatuh malam bulan puasa, pas puasa kedua. Tuh yang lebih parahnya. Pas malam kedua ada namanya bos gitu kan, bos haji, orangnya mewah lah, anak buahnya banyak kayak gitu. Tiba-tiba si kerbaunya itu kena dicuri sama dia. Nah di situ 3 ekor kan sempat masuk pos kota juga, koran segala macem, rame itu. Nah di situ akhirnya bingung nyarinya, kok disisain ususnya doang kayak gitu di dalam itu, apa sih dalamannya. Nah ini gimana caranya kayak gitu kan. Pas udah seminggu dicari belum ketemu, niban apasnya tetangga dia yang diambil kayak gitu. Niban apasnya tetangga dia, akhirnya dikejar, ketemu, dikejar, dipukulin nggak mempan, kebal, dipukulin segala macam nggak mempan kayak gitu. Nah akhirnya kata orang pintar itu dicari kelemahannya ya kan, ngilang seorang itu kan, nggak ketemu. Sekali udah ketangkap nggak mempan kayak gitu kan. Pas malam Jumat ninggangkas malam keempatnya itu, malam keempatnya akhirnya ada orang pintar gimana caranya kayak gitu kan, supaya orang itu hilang kekuatannya kayak gitu kan. Nah udah kayak gitu, nah diperiksa di cincinnya dia, di cincinnya dia di tangan kanan ada cincin, itu kelemahannya kayak gitu. Akhirnya pas ketemu lagi, buktinya udah ada, cuma polisi waktu itu kan belum ngeliat bukti kayak gitu kan, cuma hanya omong-omong doang kan. Warga udah jengkel dong, semua warga itu akhirnya kumpul semua. Pas ketahuan dites, si kerbau itu dikeluarin, diikat di luar. Pas dia datang langsung digebugin di situ, bak, saya nggak sabarnya cincinnya diambil. Akhirnya udah parah, ancur-ancuran dari kemana-mana. Nah udah kayak gitu posisinya itu jam 4 menjelang pagi, digebugin habis-habisan sampai jam 6 masih ada di situ ngegeletak. Lagi nggak isanya udah koma lah. Pas tiba-tiba polisi datang mau dibawa ke rumah sakit, dipercaya udah meninggal. Nah darahnya masih ada di situ, gumpalan darah keluar semua, digebugin segala macam itu ya, karena warga itu udah emosi gitu, menjelang emosi. Nah di situ dia punya istri itu lagi hamil baru umur 7 bulanan lah kayak gitu. Akhirnya orang udah bubar, datang ke situ di daerah kebun karetnya itu. Nah ada lempengan dia itu yang saya pukulin. Akhirnya dia bawa garam sama jeruk, ditetesin, tiba-tiba kayak jenut nadi, tak si darah itu hitam ya jatuhnya ya. Nah udah kayak gitu, udah cari yang ngebugin kamu siapa, yang ngebunuh kamu siapa, gentayangin semua kayak gitu. Dia kan kasihan, dia lagi ngandung, nggak ada yang biayain, sakit hati lah dia kayak gitu kan. Nah akhirnya udah kayak gitu hidup plok pulang, dia ngilang si dari itu. Nah itu pas habis kejadian itu siangnya ada mobil truk istirahat di situ, berhenti di kebun karet itu. Udah tuh sepi orang tuh di situ tuh, udah nggak ada orang, nggak ada lewat segala macam. Itu pendatang. Jadi orang bawa truk itu besar melintas lewat situ jalur kita itu. Pas zuhur jam 12 berhenti di kebun karet. Di kolong itu dia lagi duduk kayak gini.
di dalam mobil di depan di kolong ada panas nggak taunya si mayat itu yang dibakar di situ kayak gitu, yang meninggal itu. Kalau digebukin sama masa dibakar langsung ketahuan polisi, langsung dibawa ke rumah sakit, langsung meninggal kan. Nah di situ si orang itu yang supir itu kaget, ada yang teriak panas apaan kayak gitu kan, nggak ada panas kayak gitu, langsung turun ngeliat, ada yang ngeliat kayak gini panas, udah hancur mukanya. Itu siang lari langsung ke warga sama dia kan, di gunung kayak gini turun, pas mau turunan kayak gini kan namanya jalan kayak gini Bu. Nah pas di atasnya ini itu kebun karet, jadi turun lagi kayak gini. Nah dia turun ke sini ke warga, tolong langsung ada apaan? Tuh ada yang bilang panas siapa katanya, ada hantu katanya. Di mana? Di kolong. Langsung nggak berani, akhirnya diantar sama warga, diambil mobilnya, ayo barang-barang. Nah kayak gitu tiap malam digangguin orang yang lewat di situ, pokoknya yang baru pendatang kayak gitu. Pas malamnya itu pas puasa ke-5, jalan ke-5 itu kita mau sahur tapi ke warga kita mah enggak, ke tetangga kayak gitu kan. Kata tetangga pas mau sahur jam 2:30 mau pada makan kayak gitu kan, mau sahur ngetuk pintu, tok panas kayak gitu, akhirnya cingkat kayak gini sambil apa sih dilihat tuh hitam muka dia, emang muka dia hancur, udah hancur jangan kayak gini, dia ngetuk panas, tolong panas kayak gitu kan. Pada lari semua itu, di dalam kamar itu nggak jadi pada makan. Selama itu jarang yang puasa, nggak ada, karena ketakutan itu diteror. Akhirnya gimana caranya, udah seminggu diajar tiap malam datang lagi gentayangan kayak gitu, selama belum ketemu si orang itu kayak gitu kan, yang ngebunuh dia itu namanya warga kan kayak gitu kan, ke rumah-rumah disatroni, suruh minta maaf kayak gitu. Akhirnya ya mau nggak mau sama warga itu diomongin ya, terus gimana, bermusyawarah, ya udahlah katanya, kita ini dulu nanti kita temuin keluarganya kayak gitu kan. Maksudnya kan si bayi itu kan nggak ada ini gitu kan, buat berobat apa dibunuh kayak gitu lagi kayak gitu kan. Itu mah udah pas terakhir datang itu ke tempat warga itu, yang utama yang si punya bos itu Pak Haji itu kan datang, ngotok-ngotok, pas dibuka katanya ininya tuh matanya udah hancurin tuh, hancur semua, darah semuanya penuh. Ini tuh udah kayak gini, ngeletek kayak gini Bu. Dia pas ngetuk itu tolong panas kayak gitu. Mau kamu apa? Ditanya sama dia kan. Tolong, akhirnya sebisa mungkin dia baca, taburin garam, pos ngilang kayak gitu. Nah akhirnya sama warga itu musyawarah, udah ketemuin, mungkin dia nitipin keluarganya kayak gitu. Ini samperin keluarga ke rumahnya, bini itu lagi hamil kayak gitu. Akhirnya nggak minta maaf si warga itu sama dia, dikasih buat apa persalinan dia kan di situ buat berobat. Akhirnya langsung di situ nggak ada teror lagi, aman. Nah di situ udah mulai situasi aman Bu. Yang lebih parah lagi di situ ada, nggak lama kejadian itu ada lagi teror di situ di kampung saya. Namanya di kampung saya itu ada yang namanya pohon apa sih namanya, keluwek, tau nggak keluwek, kemayang ya apa sih namanya? Ya, keluwek. Nah di kampung saya kan nggak ada kompor, masih bakar kayu kayak gitu kan, masaknya di kompor kayu itu, ya tungku kayu. Nah orang-orang itu pada ngambil pohon-pohonnya itu, nah nggak taunya penghuni pohon itu marah. Ada penghuninya kayak gitu, masa ditebang berdiri lagi si pohon itu, namanya pohon kelok kayak gitu ya. Nah udah kayak gitu akhirnya yang ranting-rantingnya itu yang jatuh itu ya diambil sama orang-orang gitu ya buat masak. Pas habis itu yaitu hantunya itu gentayangan, kayak bentuknya apa, pocong kayak gitu, kuntilanak, di pos ronda lagi ayun-ayunan kayak gini, terus kayak gini, ya itu neror minta dibalikin. Sampai gimana ya tertawanya itu, pokoknya kayak tertawa sedih kayak gitu loh. Sampai kita pun
Habis ronda itu pulang ditemuin sama dia. Ditemuin terornya dia itu lagi mandi, kan namanya di desa itu sumurnya di luar. Lewat hihihi, kayak gitu. Langsung saya lari ya kan. Wah, saya bilang ini parah ini, saya bilang. Langsung besok paginya cerita ya kan. Ini ada apaan sih? Kok tiap malam banyak yang kayak ginian, saya bilang. Tuh katanya warga ngambilin kayu yang sebelah itu yang ditebang yang berdiri lagi gitu. Ya terus dia minta dibalikin lagi kayak gitu. Wah, nggak mungkin, saya bilang. Iya, lihat aja nanti malam datang lagi. Setiap maghrib datang lagi, digenteng, prarak. Yang lihat Jalan. siapa aja? Warga, semua, anak kecil juga ngelihat. Kejadian. Kayak gini. Kejadiannya itu pas malam-malam. Pas yang lebih parahnya lagi pas tetangga ngelahirin. Tetangga saya itu ngelahirin, kita begadangin. Nggak taunya kan malah tertawa di atas pohon di situ. Kayak gitu. Sambil terbang ke rumah dia, ke genteng dia. Itu sampai rame di situ kan. Warga semuanya pada ngelemparin, apa aja dilemparin ke situ. Akhirnya di situ langsung ngilang, pas paginya langsung dibalikin sama warga. Di situ udah mulai tenang. Awal mulanya dari situ. Nah, di situ buat pengalaman kita orang. Akhirnya kata si RT itu, udah pulangin semua kalau kayak gitu. Jangan sampai diambil lagi. Ibaratnya kita semua kayak gitu. Terus gimana? Ya udah, yang udah bakar ya udah katanya. Nggak usah, nggak apa-apa. Udah nanti kita syukuran aja kayak gitu. Dari situ syukuran. Nah, sampai sekarang pohon itu masih ada di kampung itu. Dari teror, semenjak teror itu, datang bertubi-tubi terus tuh di situ, Bu. Hantu segala macam kayak gitu ya. Kebanyakan di situ yang neror itu kuntilanak. Kayak gitu. Kalau maghrib itu rambutnya kayak gini, panjang. Kayak gini. Dia ngomong cerita kayak gitu. Kita aja sampai ronda pada takut gara-gara teror itu. Gara-gara teror itu semua kena imbas kayak gitu. Nah, akhirnya udah dipulangin semua. Alhamdulillah tenang sampai sekarang. Kayak gitu. Bang Jerry, ini kan kampungnya katanya kan di pelosok Bogor ya? Iya, di pelosok. Terus udah gitu kan naik turun gunung gitu Iya. kan. Terus ada pohon karet. Iya. Ini warganya kerjanya petani Petani. tradisional. Tradisional ya, kayak sawah. Kayak Nah, karet kebun karet punya siapa? kebun karet ya pemerintah. Oh, punya pemerintah. Iya. Jadi di sana nih masih banyak kejadian-kejadian tadi bilang santet atau macam-macam. Iya. Nah, artinya Masih kan banyak horor di sana tuh. magicnya ini masih kuat ya. Masih kuat. Nah, ini kalau cerita horornya Bang, itu yang diliatinnya tuh waktu apa aja Bang tuh? Kalau Misalnya lagi rondanya pas lagi ngapain gitu loh. itu kadang-kadang pas lagi rondanya itu ya, kita lagi nongkrong lewat. Kayak nggak punya dosa kayak gitu lewat. Hihihi, kayak gitu kan. Ya orang kita kan kaget langsung pada ini. Bentuknya kayak apa? Bentuknya gimana ya? Pakai bajunya putih kusam, rambutnya segini. Segini, tapi dia nutupin ini muka. Kayak gitu sambil lewat deh. Hihihi. Ya kita kan dari pos tuh pada ini semua. Berarti Kayak banyak gitu. yang berapa orang? Kita di pos tuh jaga gantian 4 orang. Kabur Kayak gitu. semua. Kabur semua. Sampai yang di pos aja TV-nya hilang gara-gara itu. Ada yang nyuri. Ya itu sering itu pada penakut. Sampai almarhum Kiai di situ aja penakut. Jadi di kampung itu pas mau selamatan lewat kuburan. Lewat kuburan itu. Nah, yang tetangga ini kurang ajar, sering nakut-nakutin kayak gitu kan. Dia naik pohon digebruk-gebruk kayak gini pohonnya. Haji itu langsung balik lagi. Kiai itu langsung lari duluan nih, Brit. Kayak gitu. Karena saking banyaknya di situ. Tapi ada Kayak yang gitu. ngerjain juga. Ada yang iseng orang itu. Nah, kayak gitu. Sering kita lagi nongkrong pulang-pulang rame rumah sama tidur nggak tahu. Lu ya pulang-pulang bawa kayak gituan, bawa apaan? Kuntilanak pada tertawa di atas katanya. Loh, saya bilang kok bisa? Iya katanya. Lu parah lu, saya bilang. Kenapa? Lu bawa kuntilanak? Enggak lah, saya bilang kayak gitu kan. Akhirnya aneh kayak gitu kan. Kenapa? Jadi emang di lokasi itu tuh
Enggak, kemana maksudnya kita. si abang dibilang bak kuntilanak maksudnya apa? Jadi habis ronda, nggak taunya di bak itu ngikutin. Oh, Tanpa kita sadari, kita tidur, nggak taunya pada tertawa di situ. Sekolah kita mau tidur, nggak tahu kayak gitu. emang rondanya jauh. Rondanya ya kayak depan rumah kayak gitu apa? Depan gang Gang. kan, ke dalamnya kan cuma jalan segini. Di pintu utama Oke, jadi kayak gitu. rondanya itu di ujung gang, Di tapi ujung jadi gang. setan ngikutin sampai rumah. Iya sampai rumah kayak gitu. Nggak tahu di rumah itu rame kayak gitu, pada keluar semua. Kita mau tidur nggak tahu kayak gitu. Oh, ngeri juga ya. Itu di kampung saya kayak gitu. Itu kejadiannya di atas jam 12 apa masih di bawah jam 12? Di bawah jam 12. Di bawah jam 12 masih sore dong. Iya, orang ngebisi saja sepi di kampung saya itu. Jadi Kayak gitu. ini kampung ini sepinya jam berapa? Jam 7 berapa? Jam 7. Habis isya itu udah sepi. Udah ada orang. Nggak ada, gelap kampung saya itu. Ngeri juga ya. Kayak gitu. Pokoknya di kampung saya itu paling ada 30 rumah, 40 rumah lah. Langsung jembatan, kali, kebun karet, ada di kampung kayak gitu. Jadi bukan Terpisah-pisah. masuk kota, pisah-pisah. Kalau di kota kan kita berempet kayak gitu. Kalau di sana enggak. Makanya kita keluar kemana-mana mistis banyak kayak gitu. Kita aja mau keluar kayak gitu kadang-kadang seliwiran ada. Nah, Bang Jerry sendiri pengalaman yang paling serem apa, Bang? Yang paling seram itu waktu kejadian pas main ke rumah cewek, ya kan sama teman-teman. Nggak taunya kita pulang itu udah nggak gimana ya, udah nggak enak kayak gitu kan bertiga. Teman-teman nggak taunya pas kita pas mau turun, arah turun itu kan tanjakan itu pohon bambu. Wah, ke tanah. Kayak gitu menghalangi jalan. Bruk, pohon bambu itu roboh. Langsung kita kayak gini. Saya bilang, apaan nih? Akhirnya kayak gitu kata orang tua kan, kalau bambu jatuh ke tanah itu kita nggak boleh langkahin. Katanya kayak gitu. Itu makhluk halus kayak gitu yang ganggu. Akhirnya kita tengkurap jalan kayak gini. Langsung lari, itu gue wah, mental lagi si bambu itu. Nah di situ kemudian ganti harinya lagi itu tetangga kesurupan. Kayak gitu kesurupannya. Pas kita ngeliat orang pinter kayak gitu kan, orang pinter datang, kita ngeliat segala macam bentuk apapun dibacain sama dia. Yasin ketalar, segala macam ayat Al-Quran ketalar semua. Yang Maksudnya kesurupan nggak itu. Justru yang kesurupan itu yang baca. Oh, Jin yang dimasukinnya. Ibu-ibu kesurupan baca ngaji. ngaji, baca Yasin segala macem. Wow, pada bengong semua orang kayak gitu. Nah di situ akhirnya dibawa sama kiai ke pesantren kayak gitu, diikat di rantai pakai kain putih ditutup, dibacain nggak tahu itu kan, akhirnya sembuh kayak gitu. Jin Islam berarti yang Jin masuk. Islam kayak gitu ya. Lagi Itu kenapa ibu itu kesurupan? ya gara-gara siang itu kan, kalau di sana kan fanatik ya. Fanatiknya kalau udah mau jam 12 itu nggak boleh bekerja, harus istirahat. Nah itu nggak nyadar kayak gitu, istirahat, duduklah di batu besar gitu, pulang langsung kesurupan Oh, kayak gitu. Bapak Kalau malam itu yang ngeri, kalau malam tertawa kencang sekencang-kencangnya, siapa? itu yang kesurupan itu seminggu dia kesurupan, nggak sadar. Oh, seminggu kesurupan. Kesurupannya nggak sadar. Nah akhirnya ketemu sama kiai kampung sebelah kayak gitu, dibawa diobatin seminggu lagi, jadi 2 minggu dia baru sembuh. Seminggu kalau malam itu pecah keningan itu, dia tertawa apa kan gimana sih kak, kayak tertawanya itu bikin kalau gini bangun semua kayak gitu. Langsung coba baca ayat kursi apa, bacain nama semua, coba Yasin bacain Yasin nama dia semua, tapi tertawa lagi kayak gitu. Ngeri juga ya. Lebih kalah gitu. Ternyata emang benar kayak gitu kan, kalau mungkin itu bukan hantu biasa, jin, jatah jin Islam kayak gitu. Wah itu di situ kejadian. Saya pun melihat kayak gitu, gua taunya pas samar-samar habis ngejagain itu, pulang itu orangnya gimana ya, bentuknya itu tinggi segini mah mentok, berbulu, terus ada taringnya, datangnya matanya merah,
Nah yang jaga dia, akhirnya pas kayak gitu, buk, kaget. Dari situ kita juga nggak kelihatan apa-apa kayak gitu. Nah itu yang paling serem itu ngelihat orang yang berbulu. Menarik juga ya tempat kampung halamannya ya, penuh dengan Mistis kayak mistis. gitu. Tapi sampai sekarang masih banyak penduduknya. Masih. Kalau di rumah saya itu kan kalau ada di kampung itu timur barat ya kayak gitu kan. Nah timur, saya bagian timur. Di timur itu termasuk rumah saya itu nggak lebih dari 5 rumah. Karena kehalang air kali kecil kayak gitu. Kalau udah ada yang rumah satu, yang satu udah pindah. Nggak tahu dari dulu 5 rumah di situ, nggak bisa lebih. Kayak gitu. Nggak bisa nambah. Jadi satu kampung itu cuma 5 rumah. Iya, Nggak boleh satu lebih. kampung itu emang banyak, cuma kehalang air. Yang Sungai kehalang itu kecil. cuma 5. Nah itu rumah saya cuma 5 kayak gitu. Tapi sebelah sini yang di baratnya banyak kayak gitu. 5 karena tanahnya memang cukup 5 rumah atau gimana? Banyak tanahnya di situ, sawah. Tapi nggak tahu setiap ada yang bangun rumah di situ, satu pasti ngilang kayak gitu. Satu atau pindah kayak gitu. Maka di kampung saya itu nggak maju-maju kayak gitu terus kayak gitu. Siapa yang nyuruh pindah? Istilahnya bukan nyuruh pindah, jadi nggak tuh pindah sendiri aja, tiba-tiba berantem sama tetangga, pindah sampai rusak rumah, sampai roboh lagi di situ. Jadi kayak terusir ya? Iya, akhirnya ada yang beli lagi, bikin lagi di situ kayak gitu. Selalu 5? Selalu kayak gitu. Oke. Kayak di desa di Jogja tuh harus 7. Nah iya pernah dengar. Jadi kalau dia lebih dari 7 nggak boleh. Ya, Jadi cuma ada 7 rumah. Iya. Ini 5 rumah ya? 5 rumah. Oke, menarik sekali. Nah ganti malamnya itu kayak ada pewayangan kayak gitu kan, wayang golek. Nah di kampung saya kan nggak boleh sebenarnya kayak gitu. Nah tiba-tiba wayang golek itu ngeruat. Maksudnya? Ngeruat itu kayak khas Sunda itu nggak boleh pulang sebelum wayang goleknya kelar, selesai kayak gitu, namanya ngeruat. Jadi dia manggil kayak model hal mistis kayak gitu. Jadi manggilnya hal mistis tentang mistis, kehidupan gaib kayak gitu. Jadi namanya ngeruat. Ngeruat itu dalam kurungnya kita boleh nonton, mau nonton tapi sampai habis. Nah kalau belum habis kita pulang, terima risikonya. Oh, jadi dia ada pertunjukan wayang. Syaratnya penontonnya harus sampai selesai. Iya. Kalau dia belum selesai, terus penontonnya pulang, akibatnya apa? Akibatnya ditemuin golek yang paling besar. Hah? Kayak rahwana kayak gitu, kayak buto hijau. Oh, muncul makhluk. Muncul makhluk gaib besarnya, saya nggak kira, namanya kala. Oke, di mana? Kayak gitu. Di perjalanan. Iya, kita pulangnya tuh udah dijegat sama dia. Ada yang pernah ngalamin? Ngalamin pernah. Kayak gitu. Tapi gimana? kayak bentuknya itu kata tetangga kayak gitu kan. Jadi kan sebelum si ruatan itu dimulai, dia ngomong dulu si dalang itu, kalau mau yang pulang silakan pulang kayak gitu. Kalau yang mau nonton sampai habis. Nah itu nggak percaya pulang. Pas di saat pulang itu dia tuh ngelihat, jadi bukan bentuk ini ya, katanya kayak kuda besar tapi kepalanya manusia. Tapi ada tanduk kayak gitu, dijegat kayak gitu. Nah dia mau pulang itu nggak bisa kayak gitu, dihalangin sama dia. Ya akhirnya mau nggak mau balik lagi ke situ. Kayak gitu, nggak boleh kayak gitu, tanah ruatan kayak gitu kalau di kampung dulu. Sampai orang pun semua katanya di belakang itu tuh dia melihat tuh kayak apa sih ya, kayak tengkorak jalan di belakang dia itu banyak katanya, model makhluk halus banyak. Akhirnya nggak ada yang berani kayak gitu, makanya sampai sekarang udah dihapus. Nggak gitu. boleh ada lagi. Nggak boleh ada lagi, sebab sampai nimbulin korban. Kayak itu korbannya itu yang tetangga itu cerita sampai orang itu stres gila meninggal. Ya karena mungkin ditemuin itu. Nah mungkin karena atau nggak tahu lah kayak gitu, ketakutan kayak gitu. Nah itu kalau ruatan dulu sering kayak gitu, sekarang udah nggak dibolehin sama kepala desanya. Apalagi tuh yang kejadian aneh di sana, Bang? Wah, aneh itu banyak. Jadi kalau malam Jumat di sana tuh
model-model kita bahasa kayak gitu, bahasa itu harus dijaga di sana tuh, nggak boleh sembarang. Oh, pas malam Jumatnya. Nah kayak gitu. Di situ tuh kadang-kadang si bola api itu terbang dari sana itu. Banaspati. Iya, model Banaspati itu. Nah kita aja waktu ke ziarah pas malam Jumat sama temen kayak gitu kan, ziarah ke makam kayak gitu kan di atas gunung itu. Pas ziarah saya bilang udah ziarah kayak gitu, udah baca segala macam sama teman kan. Pas pulang saya lihat kalian kunang-kunang kayak gitu kan, kecil di sentra, mau dia makin besar mau nyamber ke saya. Akhirnya saya lari ke bawah. Kenapa? Itu Banaspati. Jadi kan Banaspati itu nggak boleh di sentra sama kita, nggak boleh dilihat. Semakin dilihat tuh semakin besar apinya, semakin gede, kita kebakar, meninggal di situ kayak gitu. Makanya kan bunyi buar kayak gitu. Akhirnya kita lari terbirit-birit di situ. Maksudnya gini, si Banaspati itu mau dikirim ke orang, tapi ternyata kita ngeliat gitu. Iya, Akhirnya larinya ke kayak kita. gitu. Larinya ke kita imbasnya. Kayak Hmm. gitu. Sebenarnya Banaspati itu kan kayak makhluk suruhan juga. Kayak gitu tanpa kita sadari kayak gitu. Di kampungnya sering kayak gitu kejadian seperti itu. Cuman sekarang kan udah misalnya udah jarang di rumah kayak gitu kan. Karena apa? Kehidupan kayak kemarin kayak gitu, kejanggal kayak gini, banyak ke horor-hororan. Satu pengen netral lah, saya bilang udah, soalnya kerjaan ke Jakarta kayak itu. Udah waktu di perjalanan seperti itu, waktu merantau seperti itu, kapan kita berpikir normalnya, saya bilang. Di kampungnya begitu. Iya, di kampung mistis terus kayak gitu kan. Hanya ke Jakarta. Tapi sampai sekarang tetap mistis. Masih kayak gitu. Pokoknya kalau lewat jam 12 malam udah nggak kaget di sana tuh. Oke. Kayak gitu, kampung mistis. Oke Bang Jerry, terima kasih berbagi pengalaman dengan kita ya. Siap. Dan siap. menurut saya kampungnya tuh menarik banget ya. Iya. Kapan-kapan kita boleh datang nggak? Siap. Datang aja. Kita uji nyali Bang. Uji nyali di situ banyak. Uji Di nyali. tapi itu makam keramat pun banyak. Oke Bang. Terima kasih banyak Bang Jerry. Siap. Teman-teman, diambil yang baik, dibuang yang buruk. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.